Indonesia. Betul. Oke, kalau sebelum perkenalkan, nama saya Azmi. Saya merupakan staf dari Museum Tragedi 12 Mei 98. Untuk kronologi tragedi Trisakti itu memang terjadi pada sesuai nama museum kami 12 Mei 98 itu terjadi pada tanggal 12 Mei. Pada saat itu memang teman-teman mahasiswa Senat Universitas Trisakti, atau kalau kita biasa sekarang nyebutnya BEM ya, itu jadi teman-teman BEM saat itu memang berencana untuk melaksanakan aksi demonstrasi atau aksi damai. Awalnya pagi harinya itu dimulai di Trisakti, di lapangan parkir, tapi menjelang siang hari itu mereka menuju long march menuju gedung DPR MPR. Tapi sayangnya setelah mereka keluar, mereka dihadang oleh barikade polisi. Akhirnya mereka harus tertahan di situ di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat, sekarang menjadi kantor Dukcapil. Mereka tertahan di situ. Akhirnya mereka terus melakukan negosiasi sampai waktu sore hari. Jadi mereka tetap berdiam diri di situ, tetap menyuarakan aspirasinya, mereka melakukan orasi, mereka yel-yel dan berbagai macam kegiatan lainnya. Mereka tetap bertahan hingga akhirnya negosiasi ini mencapai sebuah keputusan bahwa teman-teman dari mahasiswa akan mundur dan meminta dari pihak aparat keamanan atau dari kepolisian juga mundur. Oke. Nah, ketika proses masuk menuju kampus, ketika teman-teman sudah setuju untuk masuk ke dalam kampus, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah kepolisian. Ketika terdengar suara tembakan itu mulai terjadi chaos, suasana sudah mulai kacau, mahasiswa berlarian dan tiba-tiba ada juga tindakan kekerasan atau represif menganiaya dari teman-teman mahasiswa saat itu. Singkat cerita, diketahui ada 4 mahasiswa Universitas lacat ke lantai itu. Gak bisa sembarangan mereka penggunaannya. Tapi yang justru ditemukan di lapangan pada hari itu adanya teman-teman saat ini juga berasumsi bahwa adanya kesengajaan dari aparat untuk mengarahkan memang ke titik-titik atau orang-orang tertentu. Banyak aparat kepolisian yang posisinya berada di atas flyover. Jadi mereka bawa senjata, mengarahkan senjata mereka ke arah kampus. Akhirnya menjebak dari dan mematuh sampai yang ke tanda-tanda panah gitu. Kondisi ekonomis cukup memprihatinkan pada masa itu. Misalkan, anggaplah kok krisis moneter ini kan membuat nilai mata uang rupiah terhadap dolar itu menjadi melemah. Awalnya misalkan $1 cuma 2.000, tiba-tiba ini bisa 16.000. Nah, tentu hal itu membuat barang-barang atau komoditi lain itu menjadi lebih mahal kan, karena pabrik-pabrik mereka dapat pinjamannya misalkan sekian gitu, tiba-tiba mereka harus bayar lebih karena nilai mata uangnya gitu. Sebenarnya tragedi Trisakti ini cuma salah satu rangkaian dari peristiwa Mei ya, karena sebelum-sebelumnya juga banyak aksi-aksi mahasiswa yang menuntut adanya reformasi pemerintahan saat itu, menuntut Presiden Soeharto untuk turun. Trisakti sebenarnya ya hanya salah satu dari rangkaian sejarah itu, tapi memang disayangkannya harus mengorbankan 4 nyawa mahasiswa. Tadi Kak Identik bilang karena meninggalnya dalam kampus. Betul. Tentu, sebenarnya Presiden B.J. Habibie memang pada saat itu beliau berada di posisi yang sulit karena harus mempersiapkan transisi pemerintahan. Dan Presiden B.J. Habibie terpilih sebagai presiden bukan dipilih secara langsung gitu ya, tapi kan menjadikan Presiden Soeharto yang mana dia merupakan wakil presiden. Walaupun misalkan B.J. Habibie walaupun Presiden Soeharto sudah digantikan B.J. Habibie, banyak mahasiswa itu yang masih berpikir bahwa Presiden Habibie masih merupakan produk atau perpanjangan tangan dari
Presiden Soeharto. Jadi masih ada anggapan seperti itu. Tapi di luar itu Presiden B.J. Habibie juga banyak melakukan kebijakan untuk melakukan stabilisasi khususnya di bidang ekonomi. Moneter balik. Ya, karena banyak beberapa kebijakan, contoh misalkan dia melakukan mempertahankan independensi Bank Indonesia. Nah, awalnya Bank Indonesia itu ada intervensi dari pemerintah, sekarang Bank Indonesia itu independen gitu, tidak diatur oleh institusi manapun. Kemudian dia juga melakukan restrukturisasi ekonomi dan berbagai macam kebijakan lainnya di luar ekonomi. Misalkan beliau juga mengesahkan pada zaman beliau itu undang-undang anti korupsi dan nepotisme. Terima kasih atas penjelasannya.